Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi tadi saya udah bikin kopi buat saya sendiri, yaitu si Ethiopia Sidamo dari Oten. Jadi saya punya single origin dari Oten, blendnya dari Oten. Kalau beberapa waktu lalu saya punya single originnya dari Caswell, si Biri Cereka, lalu blend espressonya dari Quintinos Archipelago. Jadi kalau di rumah saya selalu stok dua jenis kopi yang berbeda, yaitu single origin dan si house blend. House blendnya buat create es kopi susu buat orang rumah, atau saya bikin espresso, atau saya bikin kopi hitam. Lalu si single originnya saya eksplorasi kopi-kopi santai kekinian specialty. Nah, apa nih? Nah, jadi di Oten tuh saya udah beli blend kopi susu. Ya, tipe-tipe blend yang cukup sekali beli. Saya pernah nyobain krema espressonya si Oten, tapi kurang nendang buat saya. Yang si kopi susu blend juga buat saya masih ada yang kurang, makanya tipe-tipe kopi yang cukup sekali dibeli kalau buat saya, bukan yang dibeli ulang lagi kayak saya Archipelago atau blend-blend Polomero, Mapiole atau Pologato, atau blend-blend dari si Starbucks udah lah ya, lupakan saja. Jadi udah pasti dibeli buat just in case pengen kopi yang berbeda. Nah, saya beli ini nih, si Gayo Blend, Gold Blend 500. Saya pikir 250. Wah, awalnya saya beli main klik aja kan. Oh, ada Gold Blend nih, dari kopi Aceh, si regionnya Gayo, si varietasnya Ateng atau Katimoro kalau nggak salah ya. Saya pikir 250, oke nih, harga 90.000. Pas nyampe, lah kok 500 ya. Ternyata 500 gram 90.000, murah banget ya. Kalau yang kemarin tuh kopi susu blend 500 gram 65.000 lah, lebih murah lagi ya. Jadi saya nyobain ini, baru kali ini juga nyobain. Soalnya kayaknya teman-teman yang PMIG tuh sering banget ya beli Oten. Bahkan katanya ada yang sampai udah beli, bahkan ada yang udah nyobain semua limited editionnya si Oten yang harganya 340.000 sampai 740.000 something untuk 100 gram. Sadis juga ya, temen ala-ala suka-suka ternyata banyak yang kaya ya, beli kopinya gila-gila. Kalau saya moderat aja lah. Nah, si Gayo Blend ini ada tulisannya nggak? Gayo Blend ini kalau nggak salah yaitu varietasnya si Ateng. Jadi kalau di Indonesia itu bisa aja si varietas Ateng ini ditanam di Jawa Barat. Sama halnya kayak si beberapa kopi Malabar atau beberapa kopi Jawa Barat tepatnya, itu pasti banyak yang pakai kopi Sigarar Utang, varietas dari Sumatera. Sigarar Utang itu kalau nggak salah bahasa Batak, yang artinya pembayar utang. Jadi katanya sih zaman dulu di tanah Batak itu mungkin petani-petani saat kopi masih apa adanya, belum sebegitu seksi kayak sekarang. Jadi kayak jual kopi buat bayar utang gitu. Makanya namanya Sigarar Utang, dan beberapa dikembangin kayaknya 10 tahun ke belakang, bahkan lebih kali ya, di Jawa Barat. Jadi menggantikan varietas kopi asli Jawa Barat dengan Sigarar Utang, karena katanya kualitasnya lebih bagus Sigarar Utang itu ya. Makanya kopi Jawa Barat mulai banyak yang pada naik daun semua kan, karena varietasnya yang unggul. Nah, kalau notes sih kalau roasting dia ada di medium dark, kalau notesnya medium body, ada hints brown sugar, ada hint coklat dan earthy katanya kalau nggak salah. Lalu low acidity. Oke lah.
kita akan buka saja seperti apakah dalamnya. Ini buat orang rumah, orang rumah mau ngopi, jadi saya kasih kopi dari Gold Blend, kopi baru. Let's check it out, the bean-nya. Semoga bean-nya oke ya. Kita cium aromanya dulu, pasti berat. Set. Udah. Oke lah, tapi aromanya bukan yang udah. Bean-nya ya, bean-nya oke lah. Oke, bean-nya bukan bean grade 1 juga. Iyalah, 90.000 Pak. Kalau saya sih gitu tuh, kalau harga 90.000 ya nggak usah detailing bean lah. Kita timbang di, saya akan bikin 18 gram. Kita bikin buat orang rumah ya. Mesti pas 18 gram, nggak boleh lebih. Saya emang aliran 18 gram untuk double shot ala-ala. Oke, sip. Let's check it out. Untuk bean kita lihat. Untuk bean ya, beannya banyak yang kacau juga aja. It's okay karena dia nggak klaim grade apa-apa. Dia simply Gold Blend buat es kopi susu. Oily, I like it oily. Walaupun banyak orang yang nggak suka oily, buat saya oily bisa memberikan sensasi gurih di es kopi susu kekinian buat orang rumah. Oke, beannya nggak usah dipertanyakan ya. Banyak yang pecah, banyak yang ini somehow beberapa kali saya menemukan beannya si Oten tuh untuk yang nggak disortir, untuk yang ada inseknya ya, bean yang bolong kena insek, termasuk yang si blend kopi susu. Kalau buat saya bean apapun kalau di roasting dengan kayak gini untuk tujuan kopi susu, buat saya sih masih fine ya. Atau apalagi ini roastingannya matang walaupun ada spot-spot hitam di ujung karena terlalu high temperatur katanya ya. Tapi it's okay karena saya mau bikin kopi susu, jadi nggak perlu not smoke yang gimana banget. Ini bukan single origin, saya butuh kopi susu yang sadis buat orang rumah. Oke, kita akan bikin aja sekalian ini nih. Ya, kemarin ada teman yang nanya bedanya unpressure sama pressure apa sih? Ini doang nih pantatnya nih. Ini yang unpressure, ini yang pressure. Jadi kayak si ini nih. Mana ya? Star Sumerage itu pressure, jadi dipaksa untuk create kopi espresso. Ini juga lubang kecil ini. Bedanya itu doang. Jadi kalian nggak perlu gimana pun pasti jadi. Kalau ini memang mesti pakai sok-sokan inilah, filling dan lain-lainnya. Saya akan set di gilingan 2,5. Sorry, saya mesti membuang residu dulu karena tadi saya bekas bikin Ethiopia. Sorry, saya mesti Ethiopia Sidamo. Oke. Lalu kita akan giling ya. Oke, saya hancurkan dulu, mestinya pakai tusuk gigi, cuman saya nggak ada tusuk gigi di rumah.
Oke, ini buat memecah gumpalan-gumpalan yang nggak penting. Oke, lalu kita tamping. Oh ya, air, sorry, air mesti panas kan. Kita tem. Didistribusin dulu kalau kata orang-orang pinter. Perlu di, saya tuh nggak bisa lurus ya. Oke, lurus dong please. Sip. Ini hasil sehalus ini kalau saya di 2,5, di 2/4. Kita akan, semoga hasilnya rasanya enak. Kasih air di 60. Lebih dikit. Oke. Saya langsung taruh supaya nggak ada dropisasi suhu. Kayak Vicky Pastio aja ya. Pinggirkan dulu sebentar. Kita akan press bersama teman-teman. Saya pakai cup espresso ala-ala. Kita akan mempres. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pasin. Oke. Sip. How? Menarik gak visualnya? Perfect. Wow, nampak mantul. Ini hasilnya. Kremanya thick banget, aromanya. Aromanya enak. Saya cicipin sedikit ya. Manis banget, enak asli. Parah. Lihat deh, parah. Saya mesti bikin khusus untuk diminum biasa aja ya. Menarik ya. Oke. Belum afdol rasanya kalau kita nggak bikin kopi susu menggunakan ini. Ini kremanya seperti banget. Saya belum lihat visualnya. Nanti tadi pas saya akan kasih apa dulu nih? Susu dulu apa kopi dulu? Saya akan kasih kopi dulu. 1, 2, 3. Enak espressonya. Jadi totalnya 39 ml lah kurang lebih. Lalu kita akan kasih visual susu. Jadi total es kopi susu ala-ala itu di saset di 200 aja ya semuanya ya. Pas 200. Kita foto dulu ya. Udah saya foto. Kita akan cicipin
buat orang rumah. Saya nggak pakai gula dulu, nanti orang rumah kita pakai gula dikit aja. Cobain, 1 2 3. Enak, delicious. Lebih enak ini daripada si blend es kopi susu. Ini enak. Tinggal pakai gula nih buat orang rumah. Tinggal saya kasih gula nih, orang rumah kan suka protes kalau saya kasih gula apa nih ya. Saya kasih gula cinnamon aja sedikit segini ya. Mungkin ini sekitar 7 gram buat memberikan rasa manis sedikit aja buat orang rumah. Kita aduk dulu. Ini sensasi lebih dahsyat lagi kalau pakai gula kayu manis. Saya cicipin lagi. Mantap. Oke. Wow, menarik. Lebih okehan Gold Blend ya malah. Ya udahlah. Oke. Kita akan closing Gold Blend. Impresi pertama, terlepas dari binnya yang juga ada banyak, ada insek, ada yang pecah dan lain-lainnya. Oten tau lah istilah-istilah, kalau lihat di artikelnya kayak paham banget lah, tapi ternyata untuk blend murah ya dia apa aja dimasukin. Semangat ngopi. Untuk harga 90, rasa segini, roastingan oke, buat saya masuk akal dan layak dibeli. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, sukses terus. Saya punya stok blend yang murah. Oke. Ciao.